kayaknya kamu ke psikolog nggak bakal kebantu deh. Nggak terlalu gimana-gimana kok, cuma curhat-curhat aja. Hai teman-teman, namaku Mutiara Maharini, aku adalah seorang psikolog klinis. Dan hari ini kita bakal ngomongin tentang strategi mengkomunikasikan ke orang tua kalau kita merasa perlu ke psikolog. Kenapa aku bikin video ini? Karena aku sering banget dapat cerita-cerita dari orang di sekitarku bahwa banyak nih remaja-remaja yang sebenarnya udah butuh banget pertolongan profesional, tapi terhambat karena orang tuanya nggak mengizinkan atau tidak merestui karena mungkin masih kurang mental health awareness. Nah, dari cerita-cerita yang aku dapatkan, seringkali orang tua memberikan respon yang kurang positif. Contohnya misalnya, ini karena kamu kurang ibadah aja, atau hah, kamu mau ke psikolog? Itu mah cuma buat orang-orang yang lemah. Dan kayaknya kamu ke psikolog nggak bakal kebantu deh. Itu nggak terlalu gimana-gimana kok, cuma curhat-curhat aja. Nah, video ini bukan untuk meroasting orang tua kita ya, tapi justru untuk memahami bahwa emang ada perbedaan pandangan tentang kesehatan mental dari generasi ke generasi. Generasi kita ini yang udah lebih melek tentang kesehatan mental dan punya akses informasi yang lebih luas, yang bertanggung jawab nih untuk justru membantu orang tua kita memahami kondisi yang kita alami, memahami ilmu psikologi juga dengan bahasa yang mereka mengerti. Jadi hari ini aku akan ngomongin 3 strategi komunikasi yang bisa kamu gunakan. Yang pertama adalah mengubah framing dari masalahnya. Banyak orang tua udah keburu shock duluan ketika dengar anaknya bilang, "Mah, kayaknya aku punya gangguan kecemasan deh." Mereka langsung merasa, "Hah? Apa nih? Kayaknya nggak mungkin deh." Kadang malah ketakutan sendiri. Karena kalau anaknya punya gangguan kesehatan mental, berarti orang tuanya merasa bahwa mereka belum menjadi orang tua yang baik. Padahal kan maksud kita bukan ke arah situ ya. Jadi kita perlu reframe sedikit kata-kata yang kita gunakan supaya menjadi kata-kata yang lebih netral. Hindari menggunakan kata-kata gangguan emosional, orang dengan gangguan jiwa, gangguan depresi, nama-nama gangguan gitu ya. Karena kata-kata itu masih mengandung stigma nih untuk orang-orang yang belum cukup paham tentang kesehatan mental. Yang kedua adalah ceritakan pengalaman kalian secara konkret. Contohnya, "Mah, Pah, aku tuh udah sekitar 2 minggu terakhir ini setiap malam sulit banget untuk tidur karena aku merasa banyak pikiran, banyak kekhawatiran yang aku nggak bisa kendalikan. Akhirnya ini membuat aku tidur selalu kurang dari 6 jam dan ketika aku di sekolah pun pikiran-pikiran ini tuh nggak hilang, Mah. Mereka tetap ada dan bikin aku sulit berkonsentrasi. Ini ngebuat aku akhirnya kurang fokus dan kalau mama lihat beberapa ulangan terakhir aku tuh nilainya kurang baik. Jadi aku merasa aku perlu konsultasi nih untuk mengetahui apa yang bisa aku lakukan supaya kondisi aku bisa membaik dan aku bisa belajar dan berperforma lebih baik lagi di sekolah." Atau kalian bisa juga gunakan contoh yang terjadi di rumah. Misalnya, "Mah, Mama lihat kan ya beberapa minggu terakhir ini aku tuh jadi nggak sabaran sama adik. Aku tuh sekarang sulit banget buat ngelola emosi aku, apalagi kalau aku lagi marah. Jadi aku ngerasa perlu untuk konsultasi sama profesional supaya aku bisa menjadi kakak yang lebih baik untuk adik." Kebayang lah ya, jadi orang tua bisa paham secara konkret apa yang kita alami, juga apa yang kira-kira bisa kita dapatkan dengan konseling. Strategi ketiga adalah perkenalkan psikolog sebagai konsultan skill. Banyak orang yang menganggap psikolog itu lebih kayak dokter gitu ya, yang mana kita pergi ke dokter hanya kalau kita sakit. Padahal psikolog itu nggak cuma membantu orang dengan masalah berat, tapi orang yang punya masalah-masalah ringan pun atau masalah sehari-hari itu bisa terbantu karena psikolog akan bantu mengembangkan soft skills sehingga mereka bisa memanage emosi dengan lebih baik, bisa lebih produktif, dan bisa jadi orang yang lebih bahagia. Kamu juga bisa jelasin bahwa psikolog tuh bukan dukun, bukan juga orang yang cuma dengerin curhatan. Seorang psikolog klinis itu sudah belajar bertahun-tahun, mereka sudah S2 profesi, hingga mereka itu profesional yang tahu metode-metode ilmiah yang pas dan juga sudah berlisensi. Mereka menggunakan salah satu teknik, kamu bisa sebutin cognitive behavior therapy, sebagai salah satu teknik yang terbukti efektif berdasarkan berbagai riset dan bisa membantu orang-orang yang memiliki banyak kekhawatiran atau kesulitan dalam memanage emosinya. Harapannya dengan kamu menyampaikan ini, orang tua kamu paham bahwa kamu betul-betul sudah riset dan keputusan kamu ini berdasarkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, gimana nih kalau ternyata masih ditolak mentah-mentah dan bahkan mungkin mama kamu bilang, "Kayaknya kamu juga beberapa hari juga bakal membaik kok." Atau mungkin
ibadahnya emang perlu ditambah aja. Yang pertama, sabar dulu, tarik nafas. Ini emang suatu proses ya. Jadi teman-teman bisa pertama-tama memvalidasi dulu bahwa oke, mah, aku paham bahwa mungkin bagi mama ini masalah yang kecil dan bisa aku selesaikan sendiri. Tapi aku udah mencoba nih melakukan berbagai hal dan aku belum merasa kondisiku membaik. Jadi aku berharap mama bisa mensupport usahaku ini untuk punya kesehatan mental yang lebih baik lagi. Yang kedua, coba tawarkan alternatif yang lebih mudah dijangkau seperti, mah ya udah deh, gimana kalau dibandingkan aku harus konseling di luar, offline, ketemu orang yang mama juga mungkin belum terlalu yakin, gimana kalau aku coba yang secara online dulu. Jadi biayanya lebih terjangkau, aku nggak harus kemana-mana dan privasinya juga akan terjaga. Mama kira-kira merasa lebih nyaman kah kalau aku mencoba alternatif seperti itu? Lalu yang ketiga, tunjukin kalau kalian benar-benar serius. Kalian bisa sampein ke orang tua kalian, mah boleh nggak aku coba untuk konseling, gak apa-apa dengan biaya aku sendiri dulu aja, karena aku ngerasa betul-betul butuh. Dan aku akan coba sekali, kalau misalnya ternyata gak cocok, aku gak bakal lanjut kok. Tapi minimal aku udah gak penasaran lagi dan aku udah mengusahakan yang terbaik buat diri aku sendiri. Nah, semoga dengan cara ini teman-teman bisa berhasil untuk menyampaikan keperluan teman-teman konseling dengan psikolog ke orang tua. Kalau misalnya udah berhasil ataupun belum berhasil, yuk saling cerita di kolom komen. Nanti aku akan bales-balesin. Kita saling support satu sama lain dalam proses untuk terus meningkatkan kesehatan mental kita masing-masing. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!